Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nurfitri Meliana, NIM B100180494, ingin memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Share Leadership in Enterprise Resource Planning and Human Resource Management System Implementation. Latar belakang, sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) mengintegrasikan proses sumber daya manusia dan sistem informasi organisasi. Sebelum HRMS sering mewakili salah satu modul dari sebuah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang mengelola bisnis dan terdiri dari aplikasi perangkat lunak terintegrasi seperti hubungan pelanggan dan pasukan manajemen rantai, manufaktur, keuangan, dan sumber daya manusia. Implementasi ERP proyek seringkali memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, meskipun penelitian telah menyelidiki sejumlah faktor untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan. Perhatian terbatas telah diarahkan pada tim implementasi dan bagaimana membuatnya lebih efektif. Tujuan penelitian. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas penerapan kepemimpinan bersama untuk tim implementasi ERP atau HRMS sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas mereka. Karena kepemimpinan bersama mewakili hal yang relatif baru, pendekatan yang semakin populer untuk kepemimpinan tim, ada kebutuhan untuk meringkas dan mengintegrasikan literatur dan menyorotinya aplikasi untuk tim yang terlibat dalam proyek penting seperti implementasi ERP atau HRMS. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran makalah ini. Untuk mencapai tujuan ini, kami menyajikan kerangka kerja yang mencakup pendahulu, mediator, moderator, dan hasil dari kepemimpinan bersama dalam tim implementasi. Kesimpulan, anggota tim implementasi mewakili lebah pekerja dan faktor penentu keberhasilan dalam implementasi ERP atau HRMS proyek. Proyek-proyek ini sangat kompleks serta seringkali berdurasi panjang, mencakup beberapa tahun atau lebih, dan berpotensi melibatkan penyebaran geografis anggota tim. Tim memainkan peran penting dalam menentukan apakah implementasi akan berhasil atau gagal. Tim ini terdiri dari karyawan yang sangat terampil dan pekerja berpengetahuan luas yang bekerja pada sebagian besar tugas-tugas yang saling bergantung yang membutuhkan kerjasama koordinator, berbagai keahlian, dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, dibagikan kepemimpinan merupakan pendekatan potensial tinggi untuk meningkatkan efektivitas tim ini. Lanjut untuk jurnal yang kedua dengan judul Talent Management in Russian Companies, Domestic Challenge and International Experience. Latar belakang, studi ini menyelidiki praktik manajemen bakat di perusahaan Rusia dan asing dan pengaruh mereka pada kinerja perusahaan. Dalam pengerjaan kami, perusahaan asing adalah perusahaan milik multinasional atau global yang beroperasi di pasar Rusia dan markas besar terletak di luar Federasi Rusia. Perhatian diberikan pada analisis faktor-faktor yang mendukung penerapan manajemen talenta. Metodologi penelitian. Karena sifat pertanyaan yang diuraikan di atas, survei eksplorasi dilakukan untuk menambah pemahaman saat ini tentang talent management. Survei sebagai jenis data yang disukai. Prosedur pengumpulan untuk penelitian ini dipilih karena penelitian metode campuran. Terbuka pertanyaan untuk penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami pertanyaan penelitian dirumuskan, dan pertanyaan tertutup untuk penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel diuraikan. Sampel yang digunakan dalam studi ini dilakukan di Rusia dan perusahaan target terbatas pada penduduk asli dimiliki, dan perusahaan milik asing yang beroperasi di pasar Rusia menerapkan praktik talent management yang berbeda sesuai dengan tujuan kami. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pertumbuhan pembangunan ekonomi di Rusia membutuhkan lebih banyak talenta, tapi beberapa praktik yang belum berkembang karena kurangnya perhatian dari manajemen puncak yang menciptakan kebijakan tenaga kerja dan nilai-nilai budaya perusahaan, kurangnya pendidikan manajerial, dan lain-lain, mungkin secara signifikan membatasi kemungkinan untuk pengembangan perusahaan. Ini berarti bahwa yang utama perhatian manajer di perusahaan Rusia harus diarahkan pada pemahaman tentang peran dan kemungkinan hasil dari praktik talent management. Sekian, itu tadi hasil dari pemaparan
review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.